Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 240, Godaan Seragam. Ayo pergi. Lu Tingqiao mengangguk dan melaju ke arah apartemennya. Ningxi mengira dia telah terhindar dari masalah, tetapi melihat apa yang dilakukannya, dia menjadi gugup. Saya bisa pergi sendiri, saya punya banyak barang, saya akan meminta perusahaan pemindahan untuk datang nanti dan mengambilnya dengan truk. Tidak apa-apa, akan cocok. Dalam hati Ningxi, tidak peduli seberapa luas mobilmu di dalam, tidak mungkin bisa memuat semuanya, apakah kamu pikir kamu Doraemon? Tetapi Lu Tingqiao tampak yakin, jadi dia tidak ingin berdebat lebih jauh, dan hanya bisa membiarkannya menyetir sampai ke gedung apartemennya. Lupakan saja, pindah rumah bersama adalah pilihan yang lebih aman, setidaknya tidak akan tercipta suasana yang mendekati keintiman. Ketika mereka tiba di apartemen, Ningxi mendorong pintu hingga terbuka. Segala sesuatu di dalam ruangan tertutup lapisan debu karena sudah lama tidak ada yang tinggal di sana. Di suatu titik, jendela juga tertiup angin, dan ada dedaunan di mana-mana. Angin musim gugur yang dingin berhembus melalui jendela. Lu Tingqiao berdiri di pintu masuk, sosok yang tinggi dan ramping. Ia menyapu pandangannya ke setiap sudut ruangan dengan sedikit kehangatan di matanya yang dingin. Ada apa? Ningxi tidak mengerti saat dia menatapnya. Tidak ada. Lu Tingqiao berhenti melihat sekeliling. Ini adalah apartemen kecil dan kumuh yang telah disiapkan Starlight untuknya, tetapi apartemen ini menyimpan kenangan berharga mereka berdua. Nanti dia akan mengatur agar seseorang membeli gedung itu segera. Apa yang dapat saya lakukan? Tanya Lu Tingqiao. Ningxi menggaruk kepalanya, dan menemukan sebuah kotak besar yang kosong, lalu menunjuk ke rak buku yang tinggi. Kamu tinggi, bisakah kamu membantuku mengemas semua buku di sini? Baiklah. Lu Tingqiao menyingsingkan lengan bajunya, siap untuk memulai. Ningxi melihat pakaiannya, yang mungkin lebih mahal dari apartemen ini, dan menyentuh dahinya seolah-olah dia sedang sakit kepala. Tunggu sebentar. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan jas putih dokter yang entah dari mana, dan berdiri di depannya. Lepaskan jasmu dan pakai ini supaya debu tidak mengenai pakaianmu. Lu Tingqiao dengan patuh melepas jasnya, menatap jas putih itu dengan heran. Di mana kau mendapatkan ini? Itu kostum. Aku bekerja dengan tim produksi yang terlalu miskin untuk membeli pakaian untuk para aktor. Jadi, aku membelinya sendiri. Sambil berkata demikian, Ningxi memberikan kostum itu kepadanya untuk dikenakan. Untung saja, kostumnya cukup longgar. Begitu dia mengatakan itu, dia menatap Lu Tingqiao dan benar-benar tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, dan tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkesan di wajahnya. Lu Tingqiao terlihat sangat menawan mengenakan jas putih. Ini benar-benar godaan yang seragam, hei. Astaga, bahkan pindah rumah pun tidak aman. Ada apa? Ningxi menggelengkan kepalanya dan kembali tersadar. Tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo kita mulai. Aku akan mengemasi semua pakaianku. Lu Tingqiao mengangguk, dan menatap punggung Ningxi yang melarikan diri sebelum dia mulai mengemasi buku-buku. Lu Tingqiao mungkin terlihat tidak tergesa-gesa saat melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya dia cepat dan sangat produktif, dan dia membersihkan rak buku dengan sangat cepat. Saat ia terus memindahkan buku, sebuah gambar terjatuh dari buku kumpulan karya Shakespeare. Lu Tingqiao mengambilnya. Ada sekelompok anak muda dalam gambar, mengenakan pakaian bergaya punk dan metal. Ningxi ada di tengah, dia berambut sangat pendek, mengenakan setelan motor hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan memiliki senyum bebas dan percaya diri di wajahnya, tampak seperti anak muda yang tampan. Lengannya bersandar di bahu seorang pria, dan dia menoleh untuk berbicara kepadanya. Mereka tampak akrab, jadi mungkin mereka sangat dekat satu sama lain. Adapun lelaki itu, kepalanya menoleh ke samping sambil menyalakan rokok, ditambah lagi pencahayaannya redup, jadi yang terlihat bukan gambar yang jelas, tapi hanya profil samping yang kabur.